Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hamdana wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fil ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Pertama surah Al-Ahzab ayat 21, kemudian surah Al-Qalam ayat yang keempat. Terjemahannya berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan berharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dan sesungguhnya kamu itu adalah Nabi Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, malam ini kita membahas surah Al-Ahzab dan surah Al-Qalam, membicarakan tentang mentawadani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu menyebut peringatan Maulid Nabi, karena di Indonesia sekarang lagi bacakan tentang peringatan Maulid Nabi. Bid'ah, dolalah, fitnah. Jadi siapa yang mengingat atau memperingati Maulid Nabi, maka itu akan masuk neraka. Suatu kali saya diundang pengajian dengan tema memperingati Maulid Nabi, ya, mentauladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat Isya, ada sepertiga dari jemaah keluar dari masjid. Lalu PJ pengurus, bapak ibu
malam ini awak perintahkan Maulid Nabi. Komentar jemaah yang kedua, bid'ah, dolala, fitnah. Jadi yang kedua dari masjid itu calon masuk surga, dan tiga di masjid masuk neraka gara-gara Maulid Nabi. Bapak Ibu, alhamdulillah saya baru pulang dari malam dari kota Nabi, tempat tinggalnya Nabi, tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tadi malam, ya jam segini masih di bandara tadi malam. Ternyata saya hadir di Masjid Nabawi, ikut pengajian Syekh dan Ustadz. Apa yang dia kajinya ketika 3 malam yang lampau? Tanggal berapa? Ini tanggal berapa ini? Rabiul Awal ini tanggal berapa? Nah, berarti waktu peristiwa Rabiul Awal tanggal 12. Apa yang mereka kaji? Salah satu yang dikajinya adalah mentauladani Nabi, ya kan? Jadi mereka pun ulama di situ juga menggunakan momen lahirnya Nabi untuk mengkaji tentang Nabi. Salah satu ayat yang dibahasnya ini, Pak, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Saya punya catatan khusus tentang ayat ini. Kalau ini terjemahan Departemen Agama, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Salah seorang syekhnya di sana menerjemahkan Allah itu di atas. Jadi la'ala di atas budi yang mulia. Jadi bukan berbudi mulia, karena banyak orang berbudi mulia, tapi Rasulullah itu di atas orang itu lagi. Itu kapan dibahas? Tanggal 12 Rabiul Awal, tapi mereka tidak menyebut namanya Maulid Nabi. Nah, jadi kalau banyak mana yang anti kepada nama Maulid Nabi, maka besok ini tidak perlu lagi sebut Maulid Nabi. Sebut saja pengajian tentang mentauladani Nabi Muhammad. Maulid Nabi itu masih, Pak. Ketika ada namanya peringatan Maulid Nabi di masjid, apa isinya? Pertama membawa acara, tidak? Dan kedua qori ke qori'ah, membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya berhubungan dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, sambutan dari pengurus masjid, gitu ya? Ya. Yang keempat, pengajian atau ceramah tentang Nabi Muhammad. Yang kelima, makan. Yang keenam, ngumpul sumbangan, iya kan? Kemudian penutup. Nah, kira-kira perbuatan itu perbuatan mungkar yang bisa mengantar ke neraka, tidak? Nah, jadi sebenarnya yang anti itu sebenarnya tentang nama Maulid Nabi, ya kan? Nah, coba bisa tuh buat pengajian undangan tentang pengajian, ya mungkin mentauladani Nabi, ya kan? Sejarah Nabi, ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kita hanya menggunakan momen seperti ulama Madinah juga menjelaskan. Ini bukan pertama sekali saya hadir di situ, Bapak Ibu. Berapa waktu yang lampau di Maulid Nabi juga pernah saya hadir, juga bicara tentang Maulid Nabi. Saya juga pernah hadir di Madinah ketika tanggal 27 Rajab, dan saya mengikuti pengajian Syekh di situ. Ternyata membicarakan tentang Isra Mi'raj.
Jadi ketika tanggal 27 Rajab orang bicara tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini anti maulid Nabi, ini bid'ah, jadi kadang-kadang yang mananya yang bid'ah, karena ada maulid, ada maulud, ada mulud. Ya kan? Kalau maulid kelahiran Nabi, kalau maulud bayinya Nabi, kalau mulud makan-makan setelah maulid Nabi, gitu kan? Nah, yang mananya yang bid'ah? Ya udahlah bapak-bapak ibu. Jadi kadang-kadang memang kita ini masalah-masalah yang seperti itu menjadi ribut, ya kan? Masalah tentang peringatan maulid Nabi itu sekarang Yahudi Zionis tidak pernah memilih-milih. Coba sebelum dibom itu orang Islam coba lihat dia peringatan maulid Nabi apa tidak. Nggak dipilih Pak, pokoknya saya Islam dibantai ini satu dia. Awak masih sibuknya masalah maulid Nabi, ya. Yang nggak mau ikut maulid ya silakan, ya kan, tidak ikut. Yang ikut silakan pahami saja, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu sedikit mukadimah, Pak, ya, supaya tidak usah lagi bicara tentang ikhtilaf, ya, peringatan maulid Nabi. Makanya kadang begini Bapak Ibu, kita ini memang terlalu banyak dipertontonkan perbedaan-perbedaan, ya, adonan dalam Serawanyo, adonan senten Serawanyo, sehingga kini orang tak mencari wajah orang lepak, tapi mencari Serawanyo. Ya Allah, ya. Kalau lihat senteng Serawanyo, aku buat sama dia. Kalau tak senteng, buat berbeda dia. Kenapa tidak melihat ini Allahnya siapa, Nabinya siapa? Itu makanya orang cinta juga paus pada kaum lama. Paus diciumnya kan yang ini, ya. Nah, gitu ya. Ada yang orang Islam minta berkah kepada paus supaya anaknya, ya, karena tidak percaya oleh kan ulama, ya kan, ulama sebacakan yang ada percakapan Sarawak, percakapan, ya kan. Kalau ada ustad-ustad awak dan senteng Sarawak dan tinggi Serawanyo Bapak Ibu, itu artinya ilmunya tinggi. Kalau ada dan dalam Serawanyo pasti ilmunya dalam. Alah apa Bapak? Paci itu nanti dalam Serawanyo, nanti tinggi Serawanyo. Jadi kalau ada nanti mengaji kembali tinggi Serawanyo, alhamdulillah. Wajah ustaz yang tinggi ilmunya, dan tinggi Serawanyo. Ya. Kalau seandainya dalam Serawanyo, berarti kita dapat ustaz yang dalam ilmunya. Ya kan? Itu enggak habis pengajian itu jemaah kakak juga ini. Nah, nggak boleh lagi Bapak Ibu, sudahlah, ya kan? Nah, kembali pada ayat ini Bapak Ibu, kata Allah di sini, kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada kata laqad, ada lam, ada laqad. Ini taukid, jaminan dari Allah. Sungguh ada ini pakai kana selalu, dulu, sekarang, akan datang. Jadi itu jaminan Allah bahwa ada pada diri Nabi Muhammad itu keteladanan dari dulu, sekarang, sampai akan datang. Dijamin oleh Allah. Itu kalimat lafaz. Ya, jadi memang Nabi Muhammad itu kita tauladani sampai kapanpun. Cuma tidak semua orang, tidak semua orang bisa, karena dalam ayat ini memang tidak semua orang yang mau mentauladani Nabi Muhammad itu cuma 3 di dalam ayat ini. 1, liman kana yarjullah, orang yang berharap bertemu dengan Allah.
Jadi kalau ingin bertemu dengan Allah, satu-satunya jalan tauladani Nabi Muhammad. Itu resepnya. Ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad, ketika ada orang yang tidak peduli dengan syariatnya Nabi Muhammad, berarti dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Kalau dia tidak mau bertemu dengan Allah, lalu dengan siapa nanti dia bertemu? Ya dengan iblis, dengan setan. Ya kan? Karena nanti kan kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kelompok hamba-hambaku. Nah, kelompok hamba Allah inilah yang akan bertemu dengan Allah. Yang hamba setan dia akan dikumpulkan bersama setan. Itu satu, Pak. Yang ingin bertemu dengan Allah, maka dia akan mentauladani Nabi Muhammad. Nanti kita lihat apa yang kita tauladani. Yang kedua dalam ayat ini adalah wal yaumil akhir. Itu orang yang yakin akan adanya hari akhir, hari kiamat, hari akhirat. Karena disitulah semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya kan? Tadi ada ayat surat Al-Adiyat yang dibaca oleh ini. Ya kan? Waktu mengatakan bahwanya innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya amatlah ingkar mereka. Innahu ala zalika la syahid. Dan mereka tahu kalau mereka itu adalah ingkar. Kenapa? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Karena mereka terlalu cinta kepada harta-harta mereka. Padahal apalah yang lamu idza mu'sira ma fil qubur. Nah, itu dia. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, harta, jabatan, pangkat, kedudukan segala macam, apa mereka tidak paham kalau mereka akan dibangkit dari kubur? Kapan itu dibangkit dari kubur? Setelah hari kiamat. Nah, maka itu bertemulah dengan kita dengan yang disebut yaumul akhir. Karena awal-awal surat Al-Fatihah sudah bicara tentang maliki yaumiddin. Nah, makanya orang-orang yang percaya tentang hari akhir itu tauladani Nabi Muhammad. Itu yang ketiga. Yang ketiga wazakarallaha katsira. Dan orang-orang yang banyak-banyak mengingat Allah. Ya, dalam hatinya, dalam dirinya. Maka itu iman itu kan berada di 3 tempat, Pak. Satu di lisannya. Iman itu kan berada di lidahnya. Ya kan? Apa itu? Iqraru bil lisan. Maka iman itu akan ada di lisannya. Maka ingatlah Allah di lisan kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, gitu ya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullah, ya kan? Wa atubu ilaihi. Iman itu ada di situ, di lisannya. Ya kan? Kemudian iman itu adanya daripada amal. Maka amalnya itu bagaimana dia mencontoh kepada Nabi Muhammad. Nah, imannya itu adanya di qalbunya. Itulah. Nah, kalau berbeda antara qalbu dengan lisannya, itulah disebut dengan munafik. Ya kan? Qalbu, lisannya berbeda, amalnya dengan berbeda, maka disebutlah munafik. Ya kan? Kalau seluruhnya tidak ada iman di situ, disebutlah kafir. Ya kan? Maka orang-orang yang banyak mengingat Allah di dalam hatinya, mengingat Allah di lisannya, mengingat Allah di amalnya, itulah yang bisa mentauladani Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, bertambah yakin kita Bapak Ibu, jaminan Allah itu ketika orang-orang Quraisy
menuduh Nabi Muhammad itu gila, apalagi tujuannya stres, ya kan, ditinggalkan Tuhannya lah, ya kan, kamu ada tujuan-tujuan miring tentang Nabi Muhammad. Nah, surat Al-Qalam ayat yang keempat ini adalah membantah semua tujuan-tujuan orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad, sehingga mereka menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad dengan cacian, dengan makian, dengan hinaan, dengan pelecehan, dengan bulian kalau bahasa sekarangnya, ya kan? Lalu Allah turunkan ayat untuk menjamin, wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Maka inna itu sebenarnya adalah taukid. Manusia melecehkan Nabi Muhammad, Allah menjamin. Jadi kata Ibnu Katsir tentang ayat ini, Allah menjamin bahwa akhlak Nabi Muhammad itu kemuliaannya di atas semua kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi ada dua unsur, satu merendahkan, yang satu meninggikan. Yang meninggikan ini Allah, yang merendahkan ini orang-orang kafir. Tentulah kita percaya apa yang ditinggikan oleh Allah. Kalau dalam surah Al-Ansyirah, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutan namamu Muhammad. Maka tidak ada Bapak Ibu orang yang paling banyak menyebut nama di dunia ini kecuali nama Muhammad. Tidak ada Pak, tidak ada nama yang disebut. Kalau kayak tangan yang cinta kepada Gibran. Satu lagi siapa? Kesang yang apa? Yang pergi ke Amerika itu nebeng, ya. Tapi orang yang punya pesawat nggak pergi, dia aja nebeng itu. Yang cinta Prabowo kita kan? Entah dulu ya. Maka nanti kita akan dikumpul dengan siapa yang kita cintai. Yang cinta Jokowi berkumpul nanti bersama, yang cinta Prabowo berkumpul bersama Prabowo. Kalau saya biar cinta Nabi Muhammad saja. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dicari wajah-wajah sama kumpul di Nabi Muhammad saja. Saya kurang-kurang wajah saya dulu Bapak. Ya. Wa innaka la'ala, itu kata-kata la'ala khuluqin azim. Ya kan? Nah, maka itu ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita pertama tentang jaminan Allah tentang keteladanan Nabi Muhammad. Yang kedua, orang-orang yang bisa menteladani Nabi Muhammad itu orang-orang yang yakin kembali kepada Allah, yang yakin dengan hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Untuk itu Allah memberikan jaminan. Jaminannya dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, laqad wa innaka, itu jaminan dari Allah. Sungguh ya, pada diri Nabi Muhammad itu tauladan. Tauladannya bukan pakai sertifikat, Pak. Ya. Walaupun banyak sertifikat teladan, tapi belum tahu jadi orang teladan. Ada guru teladan, ada Pak Lurah teladan, ada camat teladan, ada bupati teladan, ada menteri teladan. Siapa lagi? Hari ini jadi teladan, besok ditangkap KPK. Ya kan? Jadi tidak ada jaminan. Hari ini teladan, besok belum tahu jadi teladan. Tapi Nabi Muhammad dijamin oleh Allah teladannya itu uswatun hasanah. Maka itu jangan terlalu terkecoh oleh pemberian gelar-gelar teladan.
ya kan, macam-macam lah bentuk teladan Pak. Ya kan, kalau tengah tujuan itu ikut yang teladan, ikut yang teladan, ya kan. Malah ada yang desa teladan, ada yang kota teladan, macam-macam lah bentuknya. Nah, Bapak Ibu kita masuk kepada intinya. Nah, ini di sini ya. Kenapa Nabi Muhammad dapat jaminan dari Allah keteladanannya? Sekurang-kurangnya ada 5 pertimbangan ya sebagai Nabi. Satu, Nabi Muhammad punya akidah yang kuat dan kokoh. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore Pak, yang akidah itu tetap. Jangan nanti ketika ingin jadi pejabat tiba di masjid, sholat subuh ke masjid. Minggu jadi pejabat, dah muncul ke masjid. Ini siko deh Pak, siko PP Samosir. Patang pun datang-datang orang ini datang ke masjid. Ini datang-datang patang itu mana? Ya enggak. Jadi akidahnya itu terpelihara. Nabi Muhammad itu terpelihara. Mau ditawar ya harta, ditawar harta, ditawar apa lagi? Wanita. Tidak begitu ya. Jadi kadang-kadang itu Pak, sedang begitu dijamin Rasulullah masih berdoa supaya tetap hati beliau berada di agama Allah. Itu para lupa ketika Muslimah ditanya tentang apa doa yang terbanyak dibaca oleh Rasulullah di rumah, kata Muslimah adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Jadi supaya gue akidah selalu Bapak Ibu, maka Rasulullah mengajarkan, wahai yang menguasai hati, qalbu, sabbit qalbi, kokohkan hatimu ala dinika. Itulah agama, supaya dia beko pagi Islam, siang munafik, sorenya kafir. Ya, supaya selalu dalam keadaan berakidah yang benar, terpelihara. Itu doanya Pak. Ya muqallibal qulub, ya wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinika, kokohkan hatiku di dalam agama. Apapun jabatannya Pak, apapun pangkatnya, golongannya, siapapun dia, saya seorang Rasul saja. Sehingga Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini sering dibaca doa ini? Kata Rasulullah, kalbu manusia, hati manusia itu di antara 2 tanduknya setan. Kalau digoyang oleh setan, dia bisa tergelincir. Makanya bisa saja Pak, pagi itu untuk calon masuk surga, tapi tiba digantung untuk calon masuk. Saya agak sedikit dapat kabar gembira itu Bapak Ibu, untuk menyogok dan disogok itu tidak menusuk, ya kan? Itu kabar berita yang terbaik itu Pak. Menyogok dan disogok tidak berdosa, cuma langsung masuk neraka. Kan itu kata Ustaz, ar-rasi wal murtasi fitnar. Yang menyogok dan yang disogok, kedua-duanya ke dalam neraka. Berusul tak? Ada sapi di Nabi berusul, tapi disebut langsung masuk neraka. Itu perlu kajian bab baru banyak. Tapi yang jelas terpelihara akidahnya. Walaupun ada kesempatan berbuat dosa, ada keinginan berbuat dosa, tapi dia menjaga keyakinan itu kepada Allah. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Yang kedua, kenapa beliau dijamin keteladanannya? Dorongan kuat untuk berbuat baik, dan itu tidak ada imbalan Pak. Ya, la jazaan wala syukura. Nabi itu berbuat tidak ada imbalan dari manusia, dan tidak pula ucapan terima kasih dari manusia. Disitulah sebenarnya keunggulan kita. Berbuat
Kita tidak butuh imbalan dari manusia, termasuk ucapan terima kasih pun kita tidak butuh. Iku manusia yola sabana lagi tolong, lagi bantu, namun itu awak berbuat pinjau dan kamu balik dari terima kasih sudah pandai seperti apa. Berarti kita masih harapnya terima kasih orang, ya kan? Maka itu wala jaza, tak ada jaza imbalan. Maka Nabi Muhammad itu berbuat saja dia, ya kan? Tidak berharap imbalan. Ada komitmen di situ Pak, kebenaran, ya kan? Disitulah letak kehebatannya Nabi Muhammad, ya kan? Walaupun ada kalimat-kalimat yang luar biasa, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ada kalimat gitu ya? Ya mudah-mudahan siapa yang dicaci tidak tumbang, siapa yang dipuji tidak melayang-layang dia, gitu ya. Apalagi pujian yang direkayasa semuanya, nah, ya kan? Ini dapat sertifikat A, sertifikat B, sertifikat ini segala macam. Kadang-kadang yang bagi sertifikat orang nyoyo, ya kan? Nah, karena ada keinginan dorongan untuk mendapatkan imbalan, walaupun hanya sekedar pujian. Nabi Muhammad enggak. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan, Nabi Muhammad punya jiwa yang bersih. Itu yang menyebabkan beliau walau bantuannya dicaci, dimaki, dihina, dihujat, tidak ada dendam. Saya kemarin menjelaskan kepada jemaah di mana Nabi Muhammad itu ya dilempar dengan batu di Taif, kemudian menyelamatkan diri, lalu diselamatkan di sebuah kebun kurma, kemudian sampai di Manazil. Disitulah datang tawaran malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau izin, kami cabut nih bukit-bukit yang ada di sini, lalu kami lemparkan kepada penduduk Taif. Sudah berdarah-darah, berkelukuran sampai basah baju beliau karena kelukuran darah, menetes. Seorang nabi, seorang rasul, yang Nabi sebenarnya berharap di Taif itu diterima dakwah beliau, karena mayoritas di Taif itu dulu adalah dari bagian dari Quraisy, ya, dari keluarga-keluarga Nabi, ya kan? Ternyata ditolak, dizalimi, datang tawaran, sedang dizalimi, dilempar dengan batu, datang tawaran untuk menghancurkan orang yang menzalimi awak. Apa pikir? Kok Nabi mengecek seseketik ke malaikat? Kata Nabi-nya, kalau begitu kan, ambo serang sajalah kepada engkau kan. Nah, alas selesai itu apa? Ya kan? Tapi Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma yahdi qauman innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku. Kenapa Nabi mengatakan kaumku? Karena yang dari Taif itu Pak, rata-rata dari Mekah, keluarga keturunan Quraisy yang hinap, yang berada tinggal di Taif. Maka masuk kelompok beliau, ya kan? Allahumma yahdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, mereka belum tahu. Nah, itulah dalam sejarah disebut Qarnul Manazil. Disitulah tempat miqat orang-orang yang datang dari Taif. Sekarang dijadikan tempat miqat di situ, ya kan? Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, begitu lapang dadanya, ya kan? Ambo sama ngalu Ustaz, tidak boleh dendam Ustaz. Cuma dia kalau mau tak anak Ustaz, nah mau tak anak itu yang dendam, ya kan? Kalau soal maaf, ya mau maafkan Ustaz, tapi dia disuruh aja mau bersalaman dunia. Dia dimaafkan Pak, dia bersalaman.
benar. Dia tuh suruh dia buat tamu dia. Kalau maaf lah memaafkan. Nah gitu. Mencari orang itu mengelagak aja tuangnya mana dia malah dimaafkan. Dia nak, aku rumah lawan ibu mati. Mayat berdasar darah sekali. Dia nak, ayam tetangga masuk ke warandonya, tidak belok ke tetangganya, ibu itu. Nggak ayam tu orang sama sifat lagi jadi pak. Hanya tak ada apa, cuma lamu takkan ada, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul di situ letaknya sebenarnya juang beliau itu bersih, ya kan? Sehingga apa? Dihargai sebenarnya Bapak Ibu. Banyak juga orang yang tidak Islam hari ini pun abad-abad sekarang ini yang begitu mengagungkan Nabi Muhammad walaupun mereka tidak Islam. Banyaknya buku-buku sekarang yang menulis tentang tokoh-tokoh terhebat nomor satu di dunia itu ditulis, ya kan, oleh orang yang tidak Islam, ya kan. Ternyata Nabi Muhammad itu ditaruh di tempat yang tertinggi. Malah orang Indonesia malahan yang membuat, ya kan, Nabi Muhammad itu nomor yang sekian itu, ya kan. Maka itu Bapak Ibu karena kemuliaan beliau itulah sebenarnya, ya kan. Ini yang kita tauladani. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita masuk satu. Apanya yang akan diteladani? Ya ibadahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di on the track. Satu, sholatnya di masjid berjamaah, tepat waktu. Inilah sholatnya Nabi Muhammad di masjid berjamaah, tepat waktu. Yang sibuk-sibuk ini Pak dengan karajo di kantor, di sekolah, di kampus. Kadang-kadang orang azan yang masih sibuk dengan pekerjaan dia. Mudah-mudahan nanti setelah pensiun dia bisa sholat ke masjid. Dia sholat berjamaah. Sejak pensiun itu minimal Bapak Ibu. Jangan ikut sudah pensiun itu punya cita-cita lo Pak. Mengawak lah pensiun kelai. Mau sabojo Pak. Harus sabojo karena kami yang karena Jawi, karena ayam. Dulu waktu karajo pakai vakum, baju steady. Lawan karajo, bakawan juga ayam, bakawan juga ayam, baul Jawi. Itu loh jadi alasan ibu-ibu. Kamu ibu udah 3 bulan tak nampak, dia cucu di Jakarta lagi Ustaz. Apa kau nak payah nampak sih kau? Apa aku nak bisa nak bisa dikambiang tu Ustaz? Jadi alasan lo apa kau nak bisa? Itu kambiang lo ayam tu Ustaz. Saya pada jadi nampak kau di 2 ayam tu. Dulu sibuk karajo, ini lah pensiun. Sibuk lo di ayam, sibuk lo di Jawi. Sementara waktu, ya kan kita mau meneladani Nabi Muhammad, terutama akidahnya, akhlaknya, dan ibadahnya. Itulah kira-kira pembahasan kalau ada peristiwa maulid Nabi. Jangan terlalu anti dengan kata-kata maulid. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan, karena waktu sudah masuk